Lah kok malah nyolot. Walah, saya aja nggak dapat BLT. Tahu tuh RT matanya buta gitu. Walah RT Tugiono yang dimarahin loh. Kenapa emosinya kamu luapkan kepada ibu? Ibu itu jangan dikasih tahu kesengsaraanmu. Kalau dikasih tahu, Ceng, kirimin beras, Ceng. Siap, Mak. Gitu langsung. Minyak, Mak. Siap, Mak. Kirimin saja. Walaupun kita di sini hutang. Itu loh. Dengar Ceng tuh. Dengerin, Ceng. Akhirnya laki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahil qail a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka al-ayah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Ibu bapak hadirin wal hadirat, jamaah salat isya dan tarawih musholla Jami'atul Muslimin Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat. Ketika kita mampu disiplin, istiqomah lah. Karena saya lihat malam ini volumenya sama dengan malam Rabu kemarin. Volume ini sama. Artinya kemarin saya sampaikan minimal pertahankan yang ada. Nah ini malam ini dipertahankan. Nah disitulah pentingnya istiqomah, disiplin. Maka di dalam Al-Quran ada ayat innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah secara ideologi tetap mengakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Summastaqamu, kemudian disiplin melakukan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Nah malam ini salah satunya kita sudah mulai mampu belajar disiplin apa setiap malam di dalam malam-malam Ramadan mau menjalankan sholat tarawih. Mudah-mudahan kita mampu mendisiplinkan sampai pada akhir Ramadan. Amin ya robbal. Selanjutnya begini jamaah sekalian, ada satu riwayat ini, ada satu cerita, tapi kejadiannya di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak laki-laki, kemudian anak laki-laki ini sudah berupaya berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi anak laki-laki ini merantau ke Jakarta lah, cari duit, cari sesuap nasi. Tapi ternyata di Jakarta ini kota metropolitan sukses. Ada yang buka konter, ya. Ada yang buka warteg, ada yang buka nasi padang, ada yang buka konveksi, sablon, showroom, macam-macam. Ketika sudah mulai sukses,
Dan memang dari awal anak ini sudah punya niat baik untuk selalu berbuat dan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Jadi setiap minggu anak ini kirim duit, kirim beras, setiap bulan ngasih jatah. Secara ukuran manusiawi ini sudah cukup. Tapi ibunya ini memang agak berbeda dengan ibu-ibu yang lain. Mulutnya rodok cerewet gitu. Mulutnya cerewet. Maka kalau di dalam hadisnya itu jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li walidatan tu'dhini bilisaniha fa kaifa asna'u bih. Ya Rasul, aku ini punya ibu, tapi ibuku itu selalu menyakiti aku dengan mulutnya. Padahal sudah aku cukupi ya Rasul. Setiap ahad, setiap minggu, setiap bulan saya kirimi, saya cukupi semuanya. Tapi kalau menyampaikan kepada para tetangga, saya punya anak merantau di Jakarta percuma. Katanya punya usaha showroom mobil, leasing motor, konveksi, warteg, tapi kenyataannya nggak ada perhatian sama ibunya, nggak pernah kirim duit, nggak pernah kirim beras, nggak pernah beliin baju. Padahal aku sudah mencukupi ya Rasul, tapi ibuku menyakiti aku kudu bagaimana ya Rasul? Nah ini pertanyaannya, kira-kira Anda semua sebagai anak ini sudah ngasih sama orang tua apa belum? Gitu pertanyaannya sih begitu. Kalau ada yang jawab, boro-boro Pak Ustadz, saya ini punya anak, punya istri, kadang aja nggak cukup, lah kok ngasih kepada orang tua? Nah, ini kalau ada anak yang punya pemikiran seperti ini anak yang salah, yang keluarganya nanti nggak berkah-berkah itu. Nah, setelah itu Nabi dilapori oleh laki-laki tadi, Nabi jawab, leh ceng dengeken ya, lau qata'ta lahmaka ma'addaita rub'a haqqiha. Leh ini Jawa gitu Mas. Ceng, umpama nih ceng. Emang ada yang nak ceng di sini? Astaga. Sorry ceng. Sorry ceng. Itu ketepatan ceng. Biasanya saya pakai contoh RT ceng, tapi ini lagi ada kamu cengnya. Sorry teh, kamu lagi nggak jadi pemain teh ya. Dengekkan ya ceng ya, dengekkan ya. Lau qata'ta lahmaka ma'addaita rub'a haqqiha. Jadi umpama kok ibumu itu nggak ada makanan sama sekali, itu lapar, dan kamu nggak punya apa-apa yang dijual, kemudian kamu memotong dagingmu dipotong, dijual untuk beli beras supaya ibumu makan nggak sampai mati, itu belum mampu mencukupi haknya ibumu, seperempatnya aja belum. Jadi umpama dunia seisinya kamu miliki diserahkan kepada ibumu, itu belum mampu membayar jasa ibumu ketika ibumu mengandung, melahirkan, merawat, menyusui, membesarkan, mendidikmu menjadi seperti ini. Subhanallah. Coba tanya dalam hati, sudah ngasih orang tua apa belum? Boro-boro Pak Ustadz ngasih, saya aja buat beli rokok nggak punya. Hidupmu kok susah amat loh. Terlalu itu. Astagfirullahal. Pasti ada yang salah. Makanya sebenarnya kunci ekonomi sukses
kunci ekonomi sukses. Ngambil dari cerita ini saja. Makanya ngajinya jangan terlalu serius Mas Taufik ya. Cerita aja. Kalau kamu nanti mampu mengambil cerita ini, hidupmu akan sukses. Salah satu kesuksesan siapapun lah, pasti ama ibunya itu sangat menghormati. Saya ingat cerita orang-orang Jepang itu Pak. Orang Jepang itu sukses ternyata sangat menghormati orang tuanya. Jadi khusus memanggil baby sister yang profesional agar ibunya ini tidak terlantar. Allahumma sholli ala Muhammad. Lau qata'ta lahmaka ma addaita rukna haqqiha. Umpama kamu potong dagingmu disediakan untuk orang tuamu, itu belum mampu mencukupi seperempatnya kebaktianmu kepada orang tuamu. Itu qala ar-rajulu sakata. Langsung laki-laki itu diam. Summa qala Rasulullah innal jannata tahta aqdamil ummahat. Dengeran, sesungguhnya sorga itu ada di bawah telapak kaki ibumu. Jadi kamu jangan macam-macam. Lah, dari cerita ini, anak ini sudah ngasih duit, sudah ngasih fasilitas, diomelin orang tua, masih diem. Gitu loh bahasanya. Betapa hebatnya laki-laki ini. Kita yang sama sekali nggak pernah ngasih, orang tua minta, lah kok malah ngomel, kan lucu itu. Orang tuanya ngebel, ceng, sorry ceng, sorry ceng. Ini kan ceng, ini kan kayak aceng, asep, kan itu hanya panggilan. Kalau di Jawa itu leh, gitu loh. Leh, dengeken leh. Iki arep puasa, ini mau puasa kemarin ya, supaya ibu ini melakukan puasa santai, bisa buka, bisa sahur, tolong kirimin beras, tolong kirimin telur, tolong kirimin ya gula apa minyak. Lah kok malah nyolot. Walah, saya aja nggak dapat BLT. Tahu tuh RT matanya buta gitu. Walah, RT Tugiono yang dimarahin loh. Kenapa emosinya kamu luapkan kepada ibu? Ibu itu jangan dikasih tahu kesengsaraanmu. Kalau dikasih tahu, ceng, kirimin beras ceng, siap mak, gitu langsung. Minyak mak, siap mak, kirimin saja. Walaupun kita di sini hutang, itu loh. Dengerin ceng tuh. Dengerin ceng. Akhirnya laki-laki ini roja'a ila baitihi qaddamaihi enggak jalasa qabila qaddamaiha. Kemudian laki-laki ini pulang, anaknya ketika ibunya lagi duduk langsung sujud menciumi kaki ibunya. Inna Rasulullah amaroni bih. Ibu, Kanjeng Nabi menyuruh aku untuk ini. Kakinya langsung diciumi itu. Ibunya mau ngomel apapun nggak peduli, yang penting saya berbakti, saya nggak pingin menjawab dan keluar kata-kata apapun, itu kakinya diciumi, dibersihkan. Maka sekarang banyak yang melakukan itu, kadang mencuci kaki ibu itu ya, kadang-kadang. Sudah pernah apa belum? Yang sudah bagus, yang belum saya nggak tahu. Kalau saya itu nggak mencuci kaki ibu, metodenya saya berbeda. Jadi kalau ibu saya sedang wudhu itu, nah itu air wudhunya saya wadai ember. Nanti bekas air wudhunya saya minum, saya buat mandi. Itu kalau saya. Tapi saya ngomong dulu, mak, mangke menawi panjenengan taksih ngalap wudhu. Nanti kalau ibu sedang wudhu, saya sediakan baskom ya mak. Kanggo apa le? Gitu. Kalau di Sunda cengaon ceng, nah, gitu lah. Buat apa? Gitu.
buat minum dan mandi. Lah supaya apa? Supaya barokah. Ibu langsung, ya wis, ya saya begitu aja, minum buat mandi cari barokah. Dari cerita ini tadi saudara sekalian, kita sebagai anak nggak usah ngomong apa-apa sama orang tua, ngasih saja itu. Pertanyaannya sudah ngasih apa belum lah, seperti itu toh. Apalagi kemarin mau Ramadan, bahagiakan orang tua. Minimal ya, Mak, bagaimana kabar? Bu, Bapak, bagaimana kabar? Menjelang Ramadan, punten, saya mampunya kirim cuman 300.000. Saya mampunya kirim cuman 500.000. Oh iya, ini saya kirim beras 10 kilo. Begitu, sudah apa belum? Halo? Belum. Anu Pak Ustadz, Bapak Kenyong wis mati. Anu Pak Ustadz, ibu saya sudah meninggal. Kalau memang ibu sudah meninggal, bapak sudah meninggal, pingin tetap ngasih beras, kasih kepada fakir miskin, pahalanya untuk ibu dan bapak. Gitu Mas. Anak yang mau seperti ini, demi Allah, itu hidupnya akan sukses dalam ibadah, hidupnya akan sukses dalam dunia, dalam ekonomi, dalam usaha, dalam bermasyarakat dan segala sesuatunya, karena ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Allah akan meridhoi kepada si anak kalau dapat ridho orang tua. Allah akan membenci kepada anak kalau anaknya dibenci oleh orang tua. Ini bisa dipaham? Tapi tetap tolong nih anak-anak nih, jangan pernah punya alasan saya ngurusin istri dan anak-anak aja nggak cukup, mana mungkin saya ngasih orang tua. Alasan itu salah anak-anakku semua. Paksakan dirimu untuk memberi kepada orang tua. Dengan memberi itulah maka ekonomi kita akan terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pesan ini tolong camkan.